jalan-jalan ke Jerman. Tidak lupa pulang ke Bangkalan. Selamat datang kami ucapkan kepada atlet Porpros Pensaba yang kami banggakan. Yeay! Untuk cabur balap sepeda di Bangkalan ini, untuk atletnya termasuk sedikit, terutama saya sama Kirom. Jadi pemilihannya juga nggak dipilih, jadi langsung masuk aja. Masuk. Kalau kokernya juga langsung masuk? Iya, tergantung pengalaman juga. Ini beneran Kak Aldi sepedaan sendiri dari Bangkalan ke Malangnya? Iya. Tanpa ditemenin? Ya ada temennya. Berapa orang kalau boleh tahu? Total itu 4 orang. 1 itu yang dari Malang, 3-nya dari Bangkalan. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Jadi bila ingin jadi yang terbaik, menyerah bukan solusi. Asik. Halo Sobat Pensaba, bertemu lagi di Dimensi, dialog menarik dan berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pensaba, bertemu lagi di Dimensi, dialog menarik dan berisi. Dengan saya Roro Zakia Belkisani, biasa dipanggil dengan Roro. Nah, jadi Sobat Pensaba, gimana nih kabarnya? Apakah baik-baik saja? Saya harap baik-baik aja ya. Nah, kali ini Dimensi kedatangan tamu yang sangat amat spesial. Kira-kira siapa ya? Sebelum saya spill tamunya, izinkan saya untuk membaca pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Jerman. Tidak lupa pulang ke Bangkalan. Selamat datang kami ucapkan kepada atlet Porpros Pensaba yang kami banggakan. Yeay! Nah, ini biar Sobat Pensaba agak kepo, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari nama panjang sama nama panggilan dan kelasnya berapa. Nama saya Zakwan Ifali Pasha, dipanggil Aldi, kelas 8C. Nama saya Kirom Maulana Zamzami, biasa dipanggil Kirom, kelas 8D. Oke, salam kenal untuk kakak-kakak semuanya. Jadi teman-teman, ini adalah bintang tamu kita kali ini. Nah, jadi mereka ini habis mencetak prestasi dalam ajang Porprov. Jadi kalau boleh tahu nih, sebenarnya tuh Porprov itu apa sih? Porprov adalah pekan olahraga provinsi yang dilakukan selama 2 tahun sekali di Jawa Timur. Kalau tahun ini boleh tahu di mana dilaksanakannya? Di kota Malang Raya. Kalau boleh tahu, kakak-kakak di sini ikut di lomba bidang apa dan meraih juara apa kalau boleh tahu? Kita ikut di bidang balap sepeda dan meraih 2 perak 1 perunggu. Wih, keren banget ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu juga nih, sebelum mengikuti Porprov ini, kakak-kakak di sini pernah ikut lomba bersepeda juga atau emang hobi aja gitu? Untuk sebelumnya pernah ikut lomba bersepeda di event Popda waktu di Bangkalan itu. Setelah itu di bulan Desember 2024 terakhir itu ikut kejuaraan Porprov dan saya mendapatkan medali perunggu dan perak. Kalau kakaknya? Belum dapat. Baru kali ini? Ya. Gak apa-apa. Nah, terus nih Kak, awal mulanya bisa kepilih lomba ikut Porprov itu gimana? Kan ini lombanya kan tingkat provinsi, jadi gak mungkin milihnya tuh asal. Mungkin bisa diceritain seleksinya gimana atau emang langsung ditunjuk? Dari Kak Aldi mungkin? Untuk cabur balap sepeda di Bangkalan ini, untuk atletnya termasuk sedikit, terutama saya sama Kirom. Jadi pemilihannya juga nggak dipilih, jadi langsung masuk aja. Masuk. Kalau kokernya juga langsung masuk? Iya, tergantung pengalaman juga. Berarti ya termasuk yang keren ya teman-teman, soalnya langsung masuk dan langsung bisa ikut lomba Porprovnya. Nah, kan selama di Malang itu beberapa hari. Kalau boleh tahu itu berapa hari di Malangnya? Berapa lamanya? Hampir 3 bulan ya. Sekitar 2-3 bulan. Mungkin bisa diceritain awal dari nyampe ke Malang sampai pulang dari Bangkalannya gimana? Singkatnya aja gitu mungkin biar gak terlalu panjang. Ya, dari tanggal 11 itu karena ada event di Malang itu merayakan ulang tahun Malang. Jadi ada event Malang Boys namanya. Udah ikut itu. Lalu mulai latihan di Malang itu mulai tanggal 12 sampai 12 Mei sampai H-1 lomba itu tanggal 1 Juli untuk saya. Kalau Kaldinya?
Untuk awal datang ke Malang itu dari tanggal 7 Mei kalau nggak salah. Itu saya sepedaan dari Bangkalan ke Malang 4 orang sampai tanggal 2 itu latihan terus. Ini beneran Kak Aldi sepedaan sendiri dari Bangkalan Iya. ke Malangnya? Iya, Tanpa ditemenin? ya ada temennya. Berapa orang kalau boleh tahu? Total itu 4 orang. Satu itu yang dari Malang, 3-nya dari Bangkalan. Wah, ini keren sih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini boleh nyontohin ke Aldinya. Nah, terus nih kan itu termasuk 2 atau 3 bulan itu termasuk lama. Mungkin di sini Kak Aldi sama Kak Korin bisa ngasih tips jaga kesehatan gitu ya. Kalau dari Kak Korinnya mungkin? Kira-kira. Ya, jaga kesehatan mungkin tidurnya dijaga, makannya dijaga, jangan terlalu makan yang berminyak seperti nasi padang atau yang lainnya. Lalu latihan pagi juga supaya dapat vitamin D dari matahari. Kalau Kak Aldinya? Setelah latihan yang penting itu ya istirahat. Jadi biasanya kalau setiap latihan itu setelah makan itu mesti tidur, dan nanti sorenya lagi itu baru latihan lagi, dan malam maksimal 8:30 itu udah harus tidur kalau di sana. Jadi biar biar gak capek juga, sama biar tenaga buat besoknya ada lagi. Dan sana juga sering dibikin jamu. Oh, jadi hampir setiap hari minum jamu? Ya paling seminggu itu 4-3 kali. Mungkin teman-teman di sini bisa nyontohin ya gaya sehatnya mereka, biar siapa tahu bisa juga jadi atlet sepeda kayak mereka yang keren ini. Nah, kan ini sangat amat lama ya, dan juga ini termasuk yang pengalaman pertama ikut lomba di provinsi. Nah, kesan dan pesannya selama mengikuti lomba Porprov ini kira-kira apa? Dari Kaldinya? Ya senang sih, apalagi bisa dapat medali 2 ini, sama di cabur balap sepeda ini suatu sejarah karena Bangkalan nggak pernah dapat medali di event Porprov. Wih, keren banget nih. Nah, kalau Kokor ini gimana nih? Ya pastinya seneng, soalnya pertama kali juga dapat medali di Porprov ini. Jadi termasuk yang seneng banget ya, selain Iya. bisa ngebanggain sekolah, Bangkalan, keluarga, juga bisa membanggakan diri sendiri. Nih, dari tadi saya salfok sama medali yang kakak-kakaknya lagi pakai. Mungkin boleh di-spill medalinya apa dan jelasin itu lomba kategorinya apa? Dari Kak Kiromnya mungkin? Saya dapat perak di kategori tim sprint. Sprint. Kalau Kak Aldinya? Saya mendapat 2 medali, yaitu perak sama perunggu. Yang perak itu di kategori tim sprint, yang perunggu itu di individual 1000 meternya. Wah, keren banget ya. Semoga prestasinya mereka terus berjalan sampai selama-lamanya. Nah, kira-kira boleh gak sih spill cerita awal mulanya bisa kepilih lomba Porprov? Kan ini tingkat provinsi, jadi gak mungkin kepilihnya tuh asal-asalan banget. Mungkin boleh di-spill dulu? Untuk pemilihannya itu nggak ada, karena atlet untuk balap sepeda di Bangkalan ini cuma sedikit, cuma 4 orang. Ya jadi itu nggak ada seleksian dan langsung kepilih di Porprov itu. Berarti berdua ini sama-sama langsung kepilih. Iya. Ya, semoga aja dari prestasinya Kak Aldi dan Kak Kirom bisa menumbuhkan semakin banyak atlet sepeda Bangkalan ya. Amin. Mungkin kakak-kakak di sini bisa ngasih tips jaga kesehatan biar sobat sepeda juga bisa ngecontohin gitu. Waktu kan kita mainnya beda. Ya. Dia main duluan, yang Kirom ini itu tanggal 2 Juli. Nah, itu saya nonton dia sebentar, cuma lihat atlet-atletnya yang main untuk kebesokan harinya. Setelah dia finish, saya pulang istirahat di rumah. Terus besoknya saya tanding. Itu ya tanding, terus setelah selesainya itu saya langsung pulang, yang jelas itu pulang, istirahat, bersih-bersih, terus tidur. Besoknya itu ya sama sih kayak tadi. Berarti jaga Ya, pola atur makan, rajin olahraga. Selain itu?
jamu mungkin. Ya itu jamu, terus masih vitamin. dipijat kemarin sama pelatihnya setiap malam sebelum lomba itu dipijat. Berarti jamu itu termasuk yang sering minumnya ya? Iya. Berapa kali? Seminggu atau setiap hari? Waktu mau lomba itu nggak dihitung berapa kalinya, pokoknya kalau besok lomba sekarang itu Malamnya minum. malamnya minum, atau enggak sore sebelum lomba itu udah minum. Ya, semoga kakak-kakak ini juga dan sobat Spensaba yang lagi nonton sehat selalu ya. Nah, lalu untuk kesan dan pesannya selama ikut lomba Porprov. Seneng banget pas tahu kalau saya dapat podium atau dapat medali itu, karena apa ya, di Bangkalan ini cabur balap sepedanya katanya itu di event Porprov gak pernah dapat medali, dan ini termasuk sejarah. Semoga dari jejaknya Kak Aldi dan Kak Kiram ini semakin banyak lagi prestasi yang didapat dari Bangkalan. Nah, kalau dari Kak Kiramnya? Ya pastinya senang, soalnya pertama kali juga dapat medali langsung perak. Oke. Nah, kira-kira nih motivasi yang bisa kakak-kakak berikan kepada calon adik-adik Spensaba ini apa gitu? Kayak kata-kata hari ini. Kak Aldi atau Kak Kiram, terserah. Kalau mau menekuni suatu olahraga, maka tekunilah sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Asik. Kalau Kak Aldinya? Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Jadi bila ingin jadi yang terbaik, menyerah bukan solusi. Asik. Oke, Roro ucapkan terima kasih telah memberikan motivasi kakak-kakak kepada Sobat Spensaba juga. Semoga Sobat Spensaba yang menonton bisa termotivasi dengan kata-katanya. Nah, sebelum kita menutup acara kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial, yaitu Kepala Sekolah kita, Bapak Hermanto. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Hermanto dan terima kasih karena sudah berkenan hadir, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik Roro yang telah memberikan waktu kepada saya untuk hadir di podcast Dimensi yang sudah 1 tahun lebih. Ketika saya masuk, podcast ini sudah akan dilaunching ya. Nah, ini kedatangan tamu juga ya, adik-adik ya, kakak kelas ya. Iya, kakak kelas saya. Kelas yang sekarang sudah naik ke kelas 9 ya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Kirom juga Mas Aldi ya, yang telah membawa nama baik khususnya Kabupaten Bangkalan yang merupakan putra terbaik ya. Ini sungguh luar biasa, dan juga dia masih aktif di SMP 1 Bangkalan ya. Boleh saya tanya terkait adik Kirom juga adik Aldi, mungkin selama di event ini kan eventnya yang luar biasa ya, lebih-lebih di Porprov ya. Iya. Porprov ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ya. Dan alhamdulillah kalian berdua diberikan satu kesempatan untuk sekelas SMP, karena di Porprov itu tidak memilih jenjang khusus SMP, tapi SMA boleh ya, yang penting umur bisa mencukupi. Dan itu pun sudah memberikan satu bukti bahwa Spensaba memberikan kontribusi positif, yaitu di bidang atlet bersepeda. Tentunya ya meskipun tidak begitu membanggakan secara keseluruhan karena ada event-event yang lain ya, tapi NTB SMP 1 ikut di atlet sepeda ya. Boleh saya tanya untuk Mas Kirom? Ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat, kalian sudah bisa mendapatkan piala perak ya? Iya, Perak. Dan Ali juga di samping bergu juga yang perunggu? Yang perunggu individual. Oh, individual di kategori 1000 meter. Oh, ya luar biasa. Berarti harus punya tenaga ekstra. Dari itu ada kiat-kiat khusus ya. Sehingga nantinya karena katanya di Kirom juga adik Aldi bahwa Porprov itu dia 2 tahun sekali. Nah, kalau 2 tahun berarti kan sudah lulus. Lulusnya itu mungkin memberikan suatu motivasi ya kepada adik-adik
kelas ya, yang baru masuk kelas 7 atau kelas 8 bisa ikut berkompetisi. Itu perlu ditularkan supaya atlet bersepeda terus jaya di kelasnya. Kalian selaku pendobrak awal, saya butuh kiat-kiat khusus dong ya, bagaimana memberikan motivasi yang baik sehingga adik-adik kelasnya bisa diajak untuk bergabung ya. Itu butuh waktu kan gitu ya. Nah, butuh waktu. Ada semacam prediksi adik Aldi atau Mas Kirom, adik kelasnya yang punya talenta keahlian di bidang bersepeda, ada Yang bakal jadi penerus gitu. penerusnya Mas Kirom sama Mas Aldi ketika itu kan nanti lulus. Ada. Itu butuh. Ya, butuh mungkin support. ada nanti. Ya mungkin ada. Nanti bisa kalian ya dibutuhkan 2 orang ini, siswa ini dibutuhkan nanti bisa masuk ke kelas-kelas supaya mereka yang punya keinginan untuk atlet bersepeda diajak. Iya. Supaya bisa menelurkan prestasi, bukan terputus ya. Ketika Mas Kiron lulus, Mas Aldi lulus di SMP 1, tidak ada penerusnya. Itu kami butuh kalian hadir. Dan ini suatu kesempatan di Roro mengundang kalian berdua yang telah memberikan bukti kepada Kabupaten Bangkalan dan ucapan saya selamat ya, luar biasa bagi kita. Bagaimana nanti caranya supaya kalian bisa mengajak? Itu apresiasi yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, juga rekan-rekan guru, juga OSIS ya, sampai kalian diundang ke ruang podcast ini supaya apa? Nanti di media sosial kalian dilihat. Dia lihat apa? Adik-adik kelas kalian, ternyata kakak kelas saya itu bisa memberikan kontribusi positif prestasi ya. Nanti dengan demikian maka akan terbuka mereka untuk terus berlatih dan kiat-kiatnya bagaimana. Kan ini tidak instan kan, tidak? Di Kiron sama Aldi latihannya masa hanya 1 bulan? Tidak kan? Yang pertama dari minat dulu ya. Kalau instan nggak bisa, 1 kali bulan bisa geblak ya. Tapi rutinitas latihan mungkin di setiap minggunya, ya di rutinitas seperti itu kan. Mungkin saya minta Mas Kirom atau Mas Aldi untuk mewakili untuk memberikan kiat-kiatnya sehingga nanti adik kalian bisa tertarik. Monggo silakan. Bisa jadi penerus gitu. Ya mungkin kalau memang ada yang ingin ikut di balap sepeda ini mungkin bisa ikut latihan bersama kita. Itu yang diharapkan seperti itu ya. Nanti bisa ajak ada di kelasnya. Boleh tanya, untuk latihannya itu dalam 1 pekan itu berapa kali? Hampir setiap hari. Iya, Harus hampir setiap hari dan rutinitas. Itu fokus latihannya apa, pagi atau siang atau sore untuk tingkat pemula? Kalau masih SMP jelaskan masih sekolah dulu Pak. Jadi sore setelah pulang jam 2 paling baru latihan. Dan kalau malam hari tertentu mesti nanti ada masuk gym. Ada latihan malamnya tapi untuk di fisik gym, ya. Di fisik aja. Terus untuk porsi latihannya tuh memakan waktu berapa jam atau berapa kilo untuk biasanya tuh untuk pemula? 30 menit sampai 45 sampai 1 jam. Itu tidak harus terfokus kepada kilometernya. Enggak. Karena fisik kecepatannya. Itu kan perlu ada strategi ya. Kan untuk latihan rutinitas itu kan memang sangat diperlukan untuk atlet bersepeda di kelas sprint ya. Iya, kelas sprint yang itu. Kan juga ada kelas bersepeda jarak jauh itu. Tapi yang berdua ini di kelas sprint. Kalau saya melihat kemarin itu kan ada tiga temannya. Siapa itu? Itu Tristan Alvaro dari SMP 5. Dari gabungan dari SMP 5. Jadi kalian sudah kompak ya. Sekarang kan sudah SMP 1 sudah memberikan bukti ya. Bukti bahwa kalian sudah di kelas prof ya. Itu sudah memberikan kontribusi. Dan sebab itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya memberikan apresiasi kepada kalian berdua. Saya ucapkan selamat, terus berkarya, berlatih sehingga nanti 2 tahun ke depan kalian harus kedua-duanya punya target ya. Target ikut di kompetisi di
atlet bersepeda. Iya. Iya. Itu. Ya saya kembalikan ke Dik Roro. Sebelumnya terima kasih banyak Iya. atas motivasinya Pak Hermanto. Semoga bisa berkenan di waktu yang lainnya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat. Pak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, setelah motivasi dari kakak-kakak keren ini dan bapak sekolah kita di dimensi ini punya budaya balas pantun nih. Kira-kira mau nggak sih kakak-kakak di sini ikut budaya balas pantun ini? Boleh. Boleh. Mungkin dari kakaknya dulu udah nemu? Sudah. Oke, teman-teman jangan lupa jawab saya ya. Mungkin bisa coba dulu. Menanam bunga di pinggir jalan. Saya. Siram tiap pagi. Prestasi datang bukan hanya kebetulan. Hasil kerja keras tanpa henti. Oke, sekarang giliran Roni sekaligus penutup dari dimensi podcast kali ini. Jangan lupa dijawab ya. Berlayar perahu menuju Seberang. Angin bertiup membawa pesan. Sampai jumpa di lain ruang. Tetap semangat dan terus dengarkan. Oke, terima kasih untuk Sobat Spensaba kali ini dan kakak-kakak yang hadir sebagai bintang tamu kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Dimensi, dialog menarik dan berisi. Spensaba Special One. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.